Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara. Hari ini, Jumat 11 Oktober tahun 2024. Saya mengambil tema Hati-hati dengan kekosongan, yang diinspirasikan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26 mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati agar tidak kosong. Hati yang kosong ibarat rumah kosong yang mudah dimasuki oleh roh-roh jahat. Sebagaimana rumah kosong akan menjadi sarang tikus dan serangga, hati yang kosong juga akan menjadi tempat berkumpulnya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik dan dosa. Dalam Injil Lukas tersebut, kita menyaksikan sebuah perdebatan yang mencolok tentang kuasa Yesus di dalam mengusir setan. Beberapa orang di antara orang banyak itu menuduhnya bahwa Yesus melakukan hal tersebut dengan kuasa Beelzebul, raja setan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus dengan kebijaksanaan dan otoritasnya menjawab tuduhan ini dengan serangkaian argumen yang tidak hanya membela dirinya, tetapi juga mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyimak dari bacaan ini, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, kuasa Yesus dan kedaulatan Allah. Pada ayat 20, Yesus menegaskan bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah telah datang di tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus bukanlah kuasa yang berasal dari kegelapan, melainkan dari sumber yang suci dan ilahi. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa dalam menghadapi tantangan hidup, kita perlu mengandalkan kuasa Allah. Dalam situasi sulit, seringkali kita merasa lemah, seringkali kita merasa tidak berdaya. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat lebih berserah kepadanya dalam setiap aspek kehidupan, terutama saat menghadapi godaan dan kesulitan. Yang kedua, kita simak pada ayat yang ke-17, yakni pemisahan antara terang dan gelap. Yesus menegaskan bahwa suatu kerajaan yang terpecah belah tidak dapat bertahan. Ini adalah pengingat yang kuat bagi diri kita, bahwa di dalam hidup kita tidak dapat melayani dua Tuhan. Kita dihadapkan pada pilihan antara mengikuti jalan yang benar, yang membawa kita kepada Allah, atau terjerumus dalam kegelapan yang menyesatkan. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai pengaruh negatif, kita perlu memiliki ketegasan untuk memilih terang. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengambil sikap tegas
dalam memilih nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Kristus? Apakah kita berani menolak pengaruh-pengaruh yang membawa kita menjauh dari Allah? Dan yang ketiga, menjaga hati dan kesiapan untuk menerima Allah. Pada ayat 24-26, Yesus memperingatkan bahwa jika seseorang telah dibebaskan dari roh jahat, tetapi tidak mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, maka roh jahat itu dapat kembali dan menjadikan keadaan orang tersebut lebih buruk. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjaga hati agar tetap bersih dan terisi oleh kasih dan kebenaran Allah. Kita perlu secara aktif mencari cara untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, sakramen, dan tindakan-tindakan kasih. Pertanyaan reflektif bagi kita, apakah kita sudah cukup memberi ruang bagi Allah dalam hidup kita? Apakah kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang membangun iman kita? Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di malam yang tenang ini, marilah kita berdoa agar kita selalu dikuatkan oleh kuasa Allah. Kita mohon agar Allah membantu kita untuk memilih jalan yang benar dan menjaga hati kita, agar selalu siap menerima kasih dan bimbingannya. Semoga kita dapat menjadi saksi bagi terang Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa, meminta agar Roh Kudus membimbing dalam setiap langkah kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran dan kebaikan Allah. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun hidupku. Tolonglah aku untuk selalu menjaga hatiku, agar tetap bersih dan kudus. Jauhkanlah aku dari segala godaan iblis, dan isilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat dan berkah dalam.